Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Shalom, Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangan saudara tinggi, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk datang beribadah. Semua hanya karena anugerah Tuhan, amin. Sepanjang minggu ini mungkin banyak hal-hal yang saudara dan saya alami, tapi kita tahu satu hal bahwa tidak ada tempat yang lebih menenangkan, tidak ada tempat yang lebih lagi membuat kita bersuka cita selain dalam rumah Tuhan, selain dalam hadirat Tuhan, amin. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Sekali lagi kita sehati sepakat sebelum memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami saat ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, bahkan kesempatan. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semua hanya karena perkenanan Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah masing-masing kami pribadi lepas pribadi, tidak dengan tangan yang hampa kami mau datang dalam rumah Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik, bahkan tubuh, jiwa, dan roh kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Sebab itu Bapa, kami percaya pagi hari ini darah-Mu sudah melayakkan dan menyucikan setiap kami. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Kami sepakat berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna, dan mereka boleh tiba sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Dunia berubah,
biar jemaat sendiri katakan. Sampai ini pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu-satunya pengharapanku sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya hanya Kau Yesus, satu-satunya pengharapan kami, tak ada yang lain. Kami nyatakan betapa setia Kau Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Tak pernah sedikit pun Kau tinggalkan setiap kami. Sungguh kasih setia-Mu lebih dari siapapun. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami bersuka, hati kami bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, saudara? Bukankah Dia layak terima yang terbaik dari setiap kita pagi hari ini? Karena itu saya mengundang jemaat, mari bangkit berdiri saat ini. Mari kita nyatakan kesetiaan Tuhan lewat penyembahan kita. Mari berkata-kata, Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Syakaradabaya syakaranamo. Kiradabaya ralanamo. Kau setia. Sungguh Kau setia. Syakaradabaya syakaranamo. Kiradabaya syakanamo ya Terima kasih ya Tuhan. Terima
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu atas setiap kami yang tidak pernah berkesudahan. Dan biarlah setiap kami pagi hari ini, kami mau bersuka, kami mau bersorak, karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari setiap jemaat yang siap bersuka cita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sedikit pun tidak pernah. Sebab itu barang siapa yang percaya kepada Tuhan, boleh lembahkan tangan saudara tinggi. Berikan salam tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Mari sama-sama bertepuk tangan dalam rumah Tuhan yuk. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala menjadi suka. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tetapi Dia berjanji apa saudara? Memberi kekuatan bila topan ganas. Sama-sama katakan, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti. Saya rindu jemaat sendiri katakan, serahkanlah, serahkanlah. Boleh tengok kanan kirimu, katakan, serahkan semua pada Yesus. Segala. Yes.
biasa saudara ya. Saya percaya apapun kondisi saya sehari ini, saya tidak peduli, yang penting saya mau tetap memuji Tuhan. Dan saya percaya juga saudara di bawah sini jauh lebih sehat dari saya dan siap lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara tinggi. Berikan sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Kembali Bapak Ibu Saudara. Hidup gak pernah mulus. Selalu pasti ada yang namanya jalan yang berliku-liku maupun kita harus naik turun. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi kekuatan bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan. Amin. Sebab itu saudara, saya mengajak sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sepakat dengan pujian yang kita akan naikkan. Bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Hanya Tuhan yang sanggup membuka jalan.
saat tidak ada jalan menurut kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tuhan selalu peduli dan memperhatikan kehidupan kami. Kami orang-orang percaya yang mengenal Engkau dan memanggil Engkau Bapa yang kekal. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memilih kami dan menetapkan hidup kami untuk menjadi bagian dalam rencana Tuhan yang ilahi. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berharga dan penting dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan kami setiap pribadi Tuhan dan menguatkan kami semuanya. Kami percaya Tuhan, ambil alih sepenuhnya biar Roh Kudus sendiri boleh menerangkan, memberikan kami hikmat pewahyuan baru. Apa yang harus kami terima, kami dengar, kami renungkan dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, perasaan dan pikiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus Tuhan mau haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami, membentuk hidup kami, memulihkan kami, dan juga Tuhan menjadikan kami boleh selalu berkenan kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau bersama dengan kami memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, semua sahabat. 10 tahun yang lalu, kemarin Desember, kami kumpul dengan keluarga ya. Adik saya datang dan saya baru tahu rahasia 10 tahun yang lalu. Dia bicara dengan saya, adik perempuan saya, namanya Veronica. Dia bilang, Cici tahu kenapa saya memilih pindah ke luar negeri, ke negara yang jauh di Australia, dan saya mengejar untuk warga negara. Dan saya meninggalkan kamu. Kamu tahu kenapa? Gak tahu. Karena 10 tahun yang lalu, Ci, aku melihat kamu itu sudah parah. Aku gak bisa lihat kamu meninggal. Hatiku tuh hancur. Kamu cuma Cici yang aku sayangi di dunia ini. Dan aku memutuskan untuk negeri, bekerja mati-matian, menghabiskan banyak waktuku di dunia kerja. Sehingga kalau aku dengar kabar tentang Cici meninggal, aku tidak terpukul. Dan aku lupakan semua tentang Cici. Sebuah rahasia. Perkenalkan, saya Pendeta Dr. Erika Fani. Saya tinggal di Surabaya. Saya pendiri dari Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia yang menaungi untuk komunitas IC3, Indonesia Christian Cancer Community, komunitas Kristen kanker di Indonesia. Besok perdana buka di Bali. Dan lusa saya bawa seminar tentang kanker. Saya juga membawahi pelayanan untuk para janda, mereka ditinggalkan mati oleh pasangan. Kemudian yang ketiga, kami membuka rumah belajar gratis untuk anak-anak di Dusun Batu Buir, Kalimantan Barat. Dan kami juga punya penerbitan buku, saya juga seorang penerbit. Dan yang lebih daripada itu, saya adalah seorang penderita kanker. Kanker saya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Berapa ya? Bukan 5, ada yang mau ikut saya? Bukan 6, 7 kanker dalam tubuh. Vonis mati, sakitnya luar biasa. Badan saya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Duduk di kursi roda dan saya harus bertubi-tubi mengalami kesakitan yang minta ampun. Ya, itu mesti bantuan painkiller. Dan bukan hanya itu, ya. Dokter mengatakan hidup saya tinggal menghitung hari. Kondisi yang sulit, anak-anak masih kecil, kami punya 3 anak. Dan saya harus meninggalkan dunia ini di dalam keadaan menderita. Saudara, tetapi justru kanker itu menjadi sebuah titik balik saya. Titik balik saya berjumpa dengan Kristus. Justru dalam keadaan gak berdaya. Saya anak pendeta. Dari dalam kandungan ibu, mama mendoakan saya untuk jadi pendeta bersama papa. Saya hidup di dalam gereja sepanjang umur saya. Ya, papa mama merintis gereja dan saya hidup di sana. Ketika tamat SMA saya kuliah sekolah teologi. Kemudian menikah dengan seorang pendeta, hidup di dalam gereja. Saya pikir cukup dengan bekal seperti itu.
Ternyata tidak. Di kanker ganas itulah titik balik saya ketemu dengan Yesus. Bukan dari papa saya seorang pendeta. Dan bukan karena saya seorang pendeta. Tuhan membentuk saya dihampas hancur habis sampai kondisi yang terberat di dalam hidup. Enggak gampang, saudara. Tetapi justru dalam keadaan sakit yang berat itu, saya menemukan sebuah visi yang baru dari Tuhan. Dan saya harus belajar berdiam diri 1 tahun untuk memperkuat visi itu. Tuhan menutup semua pintu pelayanan, semua pintu apapun. Saya diajarkan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara tahu enggak? Mazmur tuh bilang begini, seperti rusa yang merindukan air, seperti itu jiwaku. Saudara ternyata itu benar loh. 1 tahun itu saya rindu kepada firman. Saya baca Alkitab. Saya katakan kepada Tuhan, siapa sih engkau itu Yesus? Di dalam IP saya, pelajaran saya yang 3,8. Tapi saya gak ngerti loh, siapa engkau itu? Saudara, di masa 1 tahun itu saya benar-benar mengalami kehausan kepada firman. Ya, saya duduk di gereja dengan hati yang hancur. Setiap firman saya menangis, saya berbicara ini firman buat saya semua. Saya mau belajar untuk kenal Tuhan bukan dari buku, bukan dari ibadah rutinitas, bukan dari saat teduh Alkitab yang saya baca. Tapi saya mau mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dengan iman saya. Saudara luar biasa saudara. Kanker yang begitu ganas, bertubi-tubi dihajar dengan sakit luar biasa. Saya harus kehilangan masa-masa yang paling berat. Kehilangan orang tua, kehilangan mertua, ekonomi kami dijungkil balikan saudara. Bahkan di hari terakhir ketika saya menjalankan radiasi, saya operasi itu dalam hidup sudah 7 kali. Banyak apa dikit? Ya, saudara, di hari yang terakhir, radiasi yang ke-9, saya datang ke apartemen papa. Ya, saya bilang sama papa, papa saya sudah gak kuat dengan sakit ini. Ya, sakit sekali. Ini barusan aja tadi nih, kankernya memang udah gak ada. Tapi nyerinya sering muncul. Tadi saya lagi kenyerihan sebenarnya ya. Nyeri, cuman ya udah memang itulah bagian dari hidup saya. Saudara, saya nangis di pangkuan papa. Papa, saya udah gak kuat loh papa. Gak kuat bener papa. Papa saya bilang gini, Erika, dia usap ya rambut saya. Kita masih punya Tuhan. Kemudian hari itu tanggal 21 Oktober 2016, suami saya masuk ke kamar. Dia bilang gini, Erika, papaku tiba-tiba meninggal dunia dan aku harus pulang ke Balikpapan. Kami di Jakarta waktu itu. Kemudian suami saya pergi, saya gak kuat. Ya, dia pergi berangkat ke Balikpapan, saya pingsan berkali-kali. Sampai di toilet kamar mandi yang jaraknya dekat pun pingsan berkali-kali. Karena gak kuat ya dengan fisik ini. Kemudian 1 minggu kemudian suami saya sudah balik. Papa saya tiba-tiba meninggal dunia. Saya kok seperti ditinggalkan, dicabut akarnya ya. Kemudian dalam rumah duka itu saya dilarikan ke rumah sakit. Karena sudah gak bisa terima, hampir gak bisa terima cairan infus ya. Terlalu lemas sekali, terkulai saudara. Dan setelah itu suami saya dorong saya dengan kursi roda ya. Mengikuti ibadah kedukaan dari almarhum papa untuk kami. Saudara di situ mata iman saya melihat. Tuhan kalau kau mau sembuhkan saya. Itu seperti balik tangan loh Tuhan. Saya pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan gak mau sembuhkan saya berkata dengan iman saya, engkau tetap Yesus. Dan saya tetap mengikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Saudara, Tuhan memberikan saya kesempatan hidup kedua. Kesempatan hidup kedua itu mahal dan gak bisa main-main dengan hidup. Saudara, saya melayani, membuka pelayanan, masuk pedalaman 21 hari selama 1 bulan, 2 tahun. Tidak pulang ya, benar-benar pelayanan masuk ke pedalaman, kota besar, luar negeri, mengunjungi para penderita kanker. Mengunjungi mereka, 2 tahun kemudian kanker saya hidup lagi. Jenis yang berbeda, jenis yang ganas dan menyerang ke semua sistem tubuh. Saudara, saya pikir hidup saya sudah habis ya. Ternyata saya diberikan hidup yang kedua lagi dari Tuhan. Saudara, saya udah hilang 7 organ loh sama anggota tubuh. Saya gak bisa ngangkat barang lebih dari 2 kilo. Ya, karena badan saya sudah beda dengan badan Bapak Ibu sekalian. Bulan Juni kemarin saya masuk pedalaman.
Saya melihat tubuh saya kok beda ya. Kaki saya semuanya bengkak. Mata saya udah gak lihat loh. Saya sampai berapa kali tuh tersandung ya gak lihat. Kemudian saya periksa ada apa dengan diri saya. Ternyata saya kena lagi beberapa penyakit kronis yang dokter mengatakan seumur hidup saya harus minum obat. Saya kena apa? Saya kena diabetes mellitus, HbA1c saya 11,1. Saya kena hipertensi, darah tinggi. Dalam waktu bersamaan saya kena osteoporosis, tulang saya ini rapuh. Dokter sudah wanti-wanti kamu gak boleh jatuh, terpleset, patah sudah tulangmu, ya. Patah dan kamu gak bisa apa-apa. Saya kena lagi kista yang tumbuh banyak, ya. Kemudian saya kena lagi penyakit lain lah ya, kayak kolesterol, asam urat, rapotnya merah semua, saudara. Dan saya benar-benar terpukul sekali, ya. Saya pikir saya sudah menjaga tubuh dengan baik, ternyata kena lagi dengan penyakit-penyakit yang ada. Dan saya harus opnam 4 malam di rumah sakit. Itulah tempat retreat saya pribadi dengan Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa ya saya harus ngalamin lagi ya. Kenapa saya sudah melayani, saya harus ngalamin lagi. Tuhan itu baik loh. Benar-benar saya cinta kepada Yesus. Dia gak menghakimi saya. Dia gak bilang gini, Erika kamu tuh pendeta kok cengeng. Enggak loh Bapak Ibu. Ya, dia benar-benar dengerin. Dia benar-benar ada di samping saya. Saya minta 4 malam jangan ada yang kunjungin saya di rumah sakit. Saya mau retreat sama Tuhan. Bukan di villa, bukan di hotel. Tapi di kamar rumah sakit. Kamar yang sepi, kamar yang sunyi. Retreat pribadi dengan Tuhan. Saya nangis segala semua apa yang saya ungkapkan kepada Tuhan. Di hari keempat, cara Tuhan membentuk saya, menjawab doa saya apa. Tiba-tiba WA saya masuk. Kamu harus ke Bali. Aduh, dalam rangka apa? Saya harus memberikan pelayanan, memberikan seminar kepada hampir 100 orang penderita kanker di kota ini. Saudara, saya benar-benar bilang, saya gak bisa. Saya sekarang masih bergumul dengan sakit dan saya harus pergi. Gak bisa, itu flyer sudah dikirim, media sosial sudah masuk, kamu harus berangkat. Gak lama kemudian WA saya masuk, Erika kamu jangan lupa ya, pelayanan kamu di Jawa Tengah bawain seminar kanker. Bisa gak ganti suamiku atau siapa? Gak bisa, soalnya kamu lebih mengalami, kamu lebih powerful. Dia gak tahu hati saya sedang sedih ya. Kamu harus tetap pergi. Saya jadwalkan seminggu kemudian kita berangkat ya. Saudara, ternyata itu cara Tuhan. Menangis gak apa-apa. Sebentar, basuh mukamu. Kamu harus bangkit jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Saudara, sungguh indah ya cara Tuhan. 1 minggu sebelum saya kesini, ya badan saya udah lain sih ya. Sakit sekali, nyeri. Ya, nyeri sekali. 3 hari sebelum kesini, saya ke dokter. Dokter memberikan saya obat keras ya. Yang mengandung, ya begitulah ya. Dan ternyata obat itu saya tidur 16 jam. Badan saya gak kuat. Dia bilang tuh dokter bilang itu obatnya aman. Tapi badan saya udah gak sanggup 16 jam. Hari kedua saya coba ubah dosisnya jadi setengah. Ternyata badan saya juga gak bisa terima. Kemudian saya bilang dokter saya gak bisa terima. Mau saya ulang racikannya. Kemudian saya pikir gini, enggak lah. Saya mau belajar untuk tidak gegabah, tidak panik. Saya mau cari Tuhan. Saya mau belajar tentang tubuh saya. Tuhan mau apa lagi dengan hidup saya. Saudara, ajaib loh. Perjalanan ke Bali sampai hari ini, nyeri saya hilang lagi loh. Amazing ya Tuhan. Betul. Saudara, kalau saya jujur gak punya Yesus, saya sudah mati 10 tahun yang lalu. Kalau saya gak punya Yesus, saya bisa gila saudara. Kenapa? Bertubi-tubi dihajar sakit terus. Saudara, belum lagi dengar ucapan orang, Erika lagi dikutuk Tuhan tuh. Punya kepahitan. Oh enggak, dia punya dosa. Oh dia lari dari panggilan. Oh dia lagi begini. Saudara, belum lagi dengar kayak gitu. Udah sakit, terpuruk, dihancur, dilumet, dihancurin. Saudara, kalau saya gak punya Yesus saudara, mungkin saya gak bisa seperti saat ini. Maka itu tiap hari saya suka bicara dengan diri saya kepada Tuhan. Yesus ada di sini. Yesus bersama saya. Saya mencintai Yesus melebihi apapun yang saya punya di dunia ini. Bahkan saya bilang kepada komunitas janda-janda yang saya layani. Kalau suatu hari saya gak kuat, saya meninggal dunia,
Gak apa-apa, saya lepasin semua hal di dunia ini. Termasuk suami dan anak-anak. Saya percaya Tuhan pasti menjaga mereka. Dan saya akan ketemu Tuhan yang bahagia karena saya tahu kemana saya pergi. Tapi seandainya saya masih hidup, saya dengan suami kan beda 10 tahun. Suami saya dipanggil Tuhan lebih dulu. Saya bilang, saya tidak akan menikah lagi. Saya akan memberikan seluruh hidup saya kepada cinta abadi saya, yaitu Yesus. Karena jujur saudara, gak ada Yesus kita itu rapuh, gak akan pernah sanggup. Saudara, saya sampai hari ini masih produktif, masih keliling. Ya, pulang dari sini saya masih berangkat lagi keluar kota, saya masih terbang lagi ke tempat yang lain. Saya ke Bali dengan keluarga, naik perjalanan 2 hari 1 malam, karena badan saya gak kuat ya. Ini saya menulis sebuah buku, judulnya 60 Hari Self Healing for Terminal Illness. Buku ini adalah 4 malam saya opnam di rumah sakit, retreat pribadi saya. Setelah itu Tuhan mengajarkan saya arti menenangkan diri. Kemudian saya menuangkan di dalam sebuah buku. Ya, saya bawa buku tidak banyak. Semua buku ini untuk mendukung pelayanan di bawah Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia. Ya, kemudian ini buku sebenarnya kemarin saya sakit ya. Sampai 2 minggu loh saya mengalami nyeri yang luar biasa. Seminggu kemudian tambah gak enak, dan 3 hari kemudian saya harus minum obat. Nah saudara, ini buku saya tulis yang baru, ini buku ke-39 yang saya tulis. Judulnya Tidak Apa-Apa Menangis Sebentar. Saya ini namanya sebenarnya bukan Erika, tapi Erik ya. Papa saya itu pengennya saya anak laki. Makanya dia paling benci kalau lihat saya nangis. Dia bilang, kamu tuh nangis cengeng. Gak bagus perempuan nangis. Kamu tuh pertarung, kamu tuh pemimpin. Ya gimana petarung pemimpin, kagak ngerti. Ya saya kan perempuan, taunya main boneka. Apa main boneka? Diambil semua, disimpan sama papa. Maka itu saya gak ada boneka saudara. Sekarang di usia saya mau 50, saya punya boneka. Tapi ya enggak lah, itu boneka-boneka biasa lah ya buat pajangan. Saudara, ini gak apa-apa menangis sebentar. Ini buku yang terbaru, yang ke-39. Nanti buku saya yang ke-40 saya lagi nulis tentang biografi saya. Nanti bulan Mei saya launching tepat di usia ulang tahun saya. Ya saudara, saya akan bongkar semua bagaimana kehidupan dan Tuhan itu baik. Saya akan membacakan sebuah puisi dari buku ini ya. Saya minta musik boleh memainkan sebuah lagu yang sejuk aja, teduhin hati. Yang teduhin hati ya. Kasih. Buku ini kalau Bapak Ibu malas baca, ini cocok banget buat orang yang malas baca. Ya, ini jujur. Kita nggak menyangkal kepedihan, kesedihan. Ya, penyakit terminal illness itu bukan hanya kanker jantung, ya autoimun. Diabetes juga sebenarnya, ya penyakit-penyakit yang berat. Baik, saya akan bacakan sebuah puisi. Aku masih hidup. Puisi ini untuk para pejuang kehidupan. Aku tak lagi seperti dulu. Tubuh ini lambat, langkah kaki pun tak selalu utuh. Tapi jangan salah, aku masih hidup. Aku pernah menangis diam-diam, meratapi beberapa organ tubuhku yang harus kulepaskan. Rasa sakit luar biasa menjadi sahabat tak kenal waktu. Kulit yang pucat, pingsan berkali-kali, dan tubuh tak sanggup menari seperti dulu. Tapi Tuhan peluk aku dan berkata, kau tetap indah karena aku tinggal di situ. Hari-hariku bukan tanpa takut, tapi aku belajar menggandeng takut itu, membawanya duduk di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kami akan menunggumu di sini. Sakit itu bukan akhir hidupku. Sekarang aku berhadapan lagi dengan beberapa sakit berat. Tapi ini sebuah perjalanan yang harus kulalui. Proses hidup pada pengenalan yang lebih dalam tentang diriku. Tentang Tuhanku, Yesus. Tentang cinta yang tidak tergantung pada kondisi badan.
Jadi bila engkau bertemu aku hari ini, jangan lihat lukaku. Lihatlah cahaya kecil di mataku. Itu tanda bahwa aku memilih percaya meski gelap belum pergi. Aku masih hidup dan aku akan terus hidup sampai Tuhan berkata padaku, sekarang waktunya pulang. Dan bila waktu itu tiba, aku akan pulang sambil memegang tangan Tuhan. Karena aku pernah bertarung dalam kerasnya hidup. Dan aku tidak akan menyerah. Saudara, saya mengundang Ibu Gembala ya untuk maju ke depan menerima buku ini sebagai persembahan cinta mewakili semua jemaat. Ditulis dengan air mata tapi tetap memilih bangkit. Boleh, boleh. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Baik. Perkenalkan, nama saya Immanuel Usio. Tadi sudah dikenalkan dengan Bapak Gembala. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh pelayan di tempat ini. Ya, saya tinggal di Kota Malang. Ya, hari-hari saya sejak 2014 menjadi pengajar di Universitas Ciputra Surabaya. Saya mengajar di Fakultas Pariwisata, ada di 2 prodi kulineri bisnis dan hospitality dan event bisnis. Kemudian sejak 2 tahun yang lalu saya ditambahkan di International Business Management dan kalau Tuhan izinkan semester depan mungkin saya akan jumpa dengan putranya beliau di S2-nya Universitas Ciputra. Jadi itu hari-hari saya Bapak Ibu dan saya memiliki 1 istri Alfa dan Omega, jadi yang awal dan yang akhir dan tidak akan nambah. Saya punya 2 putra. Ya, bersyukur putra saya pulang dari Amerika karena doa dari istri, karena saya punya 2 anak, yang nomor 2 sudah dipanggil Tuhan karena cancer. Jadi saat di Mesir, gejalanya ada di sana tahun 2020, bersyukur bisa balik ke Indonesia, namun saat itu negara kita sedang lockdown, jadi saya tidak bisa membawa kemanapun. Jadi betapa saya melihat hari-harinya 10 hari hingga bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan setelah itu anak saya yang nomor 1 harus balik ke Amerika. Saya cuma katakan sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan titipin 2 anak, dua-duanya sudah tidak bersama saya biasa sama Tuhan itu ada guyon-guyon dikit gitu. Kok tega sih Tuhan? Saya pingin lah anak saya yang pertama balik. Dia di sana sudah selesai S2-nya, kemudian bekerja dengan 3 divisi dengan gaji yang cukup besar karena dia bisa ambil flat di rumah 2 lantai di Los Angeles dan rasanya tidak akan balik. Ya, pesan Tuhan hari ini ada hubungannya dengan Bu Erika juga. Saya tidak janjian sama beliau. Ketemu saya juga di sini. Ya, kita berdoa aja suami istri. Rasanya balik enggak? Ternyata Tuhan itu baik. Jadi 2023 kalau enggak, ya 2023 selesai pandemi, dia balik gara-garanya sederhana Bapak Ibu. Dia hampir 4 bulan, yang pertama dari jarak dekat orang ditembak di depannya dia. Dia udah gemeter. Waktu mungkin Bapak Ibu mendengar ada pesta orang-orang Vietnam, ditembak di LA, dia ada di situ. Kemudian selisih 1 bulan tidak sampai katanya. Orang ditembak juga saat makan di depannya dia juga. Dan yang terakhir saat ada orang bertamu di rumahnya dia hobi memelihara anjing Bapak Ibu. Anjingnya kebetulan sekolahnya di K9 ya. Anjingnya cukup gede. Begitu dia buka pintu, si anjing ini langsung menyantap tamunya. Dan ternyata tamunya membawa senjata laras panjang.
Dan 3 tanda itulah yang membuat dia harus balik ke Indonesia. Puji syukur dia sempat balik dan 1 tahun membantu di perusahaan saya. Dan ternyata salah satu profesor di Universitas Ciputra melihat anak saya balik, dia langsung ditawari mengajar. Sekarang dia mengajar di Universitas Ciputra di BMI, Business Management Internasional, yang bahasa pengantarnya full Inggris. Kalau bapaknya bahasa Inggris pasaran, kalau dia bahasa Inggris sehari-hari. Jadi cocok sekali BMI dan sekarang sudah tahun kedua. Kalau papanya ini sudah tahun ke-12 di Universitas Ciputra. Baik, hari ini cukup itu saja ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu biografi saya, bisa langsung googling aja Immanuel Lucio, nanti muncul semua. Baik, hari ini tema yang saya berikan adalah full of grace. Ya, Ibu Erika sudah mengalami ya full of grace ini. Tanpa ini kita tidak bisa seperti ini. Mungkin Bapak melihat saya, Ibu melihat saya, teman-teman melihat saya saat ini seperti ini jadi dosen. Tetapi kalau saya tidak pegang ini, maka Bapak Ibu tidak bisa melihat saya saat ini. Ya, berhubung ini masih tahun Imlek, saya tidak jauh temanya dari kuda ini. Next, silakan saya ambil ayat yang hubungannya dengan full of grace ya. Di Yakobus 3 ayat 3. Bapak Ibu jangan heran kalau PPT-nya unik. Saya buat sendiri. Saya bacakan nih. Kita memasang kekang pada mulut kuda supaya apa Bapak Ibu? Taat kepada kita. Dan dengan demikian kita mengendalikan seluruh tubuhnya. Kebetulan istri saya senang kuda Pak, Ibu. Hari-harinya senang ya naik kuda di Kota Lawang di sana. Ya, kalau saya enggak bisa naik kuda karena sakit sekali. Karena goyangannya naik pelana, kemudian dengan tali kekang itu harus imbang. Jadi kalau saya naik selalu ini punggungnya selalu menatap pantat saya yang enggak ada. Kalau pantatnya istri kan gede gitu ya. Saya enggak punya pantat. Jadi keras banget gitu ya. Nah, ini ada hubungannya perikopnya, kalau Bapak Ibu lihat di perikopnya, itu bicara tentang lidah Bapak Ibu. Nah kalau kita kepingin mendapatkan full of grace, itu kuncinya memang ada di lidah kita. Tetapi sejatinya lidah kita ini diperintah oleh pikiran. Kita tidak bisa ngomong ceplos gini kalau pikiran enggak mengendalikan, enggak akan mungkin Bapak Ibu. Ya. Jadi full of grace itu sumbernya itu dari hati dan pikiran. Saya mempersiapkan sharing firman Tuhan ini sudah ganti 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama sudah saya siapkan kurang lebih untuk ya 30 menit, 45 menit. Tiba-tiba 3 hari yang lalu kamu ganti cukup 20 menit saja. Kenapa Tuhan? Lagi-lagi saya tidak janjian sama Bapak Gembala Saudara, ternyata ada kesaksiannya Ibu Erika. Kalau saya lama-lama, dan kalau lama bosen nanti Bapak Ibu. Ya, sumber perkataan itu hati dan pikiran. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini saya belajar dari kisah hidup saya. Tahun 95 saya seorang sopir Bapak Ibu. Sopir bis umum yang setiap pagi dari Malang ke Surabaya. Kemudian diganti jurusannya Malang Banyuwangi. Malang Banyuwangi ini yang paling berat karena saya harus berangkat jam 3 lebih 5. Kemudian sampai Banyuwangi harus balik. Tiba di Terminal Arjosari kurang lebih hampir jam 12. Jam 3 berangkat lagi. Itu saya lakukan kurang lebih 2 tahun lebih. Kemudian diganti supir bis khusus ziarah Wali 9. Ya, saya orang Kristen tapi ngantarin ke kuburan terus.
Sampai kalau ustadznya ndak ada, saya disuruh doa. Saking apalnya, doa-doa pendeknya mereka. Ya sudah pakai mic sambil nyetir. Ya, saat itu istri saya ya diizinkan Tuhan ikut saya dengan saya. Akhirnya ya saya bilang sama dia, kita bersepakat kalau sudah menikah, kita tidak melibatkan orang tua sama sekali. Akhirnya sepakat dan bersyukurnya dia mau tak ajak soro, tak ajak hidup sulit itu mau. Dia jualan rujak cingur di depan rumah di teras. Anak saya yang pertama saya sekolahkan di sekolah paling mahal di daerah Sawu Jajar saat itu. Tetangga-tetangga biasa kan, usil. Ini sopir bis, istrinya jualan rujak. Bisa tak bayar sekolah TK yang paling mahal di Sawu Jajar. Itu saya cerita itu sambil nangis. Saya bilang, gak usah dipikirin. Dia kan gak tahu kalau kita berdua anaknya sultan. Sultan segala sultan. Dia langsung usap-usap. Tapi kira-kira bisa enggak bayar? Bisa. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau seandainya saya hati ini ikut, siapa yang ngomong gitu? Tak paran ini, tak datangin. Rusak semuanya. Ya, saya bersyukur hari ini mulai dari tahun 95 sampai hari ini saya tidak pernah pindah rumah. Ya. Sehingga tetangga-tetangga lihat, oh ini dulu yang sopir ya. Sekarang punya perusahaan. Sekarang jadi dosen. Tuhan balik. Kenapa? Kita sejatinya sudah punya full of grace itu. Kasih karunia. Dengan catatan, pikiran kita harus beres di dalam Tuhan. Bu Erika tadi sudah mensaksikan. Orang ngomong, oh kamu banyak dosa. Nah kalau itu kita telan-telan mentah-mentah, apa bisa Bu Erika saksi di sini? Bisa terseret Bapak Ibu. Saya bersyukur bahwa hidup yang Tuhan beri sampai hari ini, itu merupakan kasih karunia. Oh ya kebetulan ada adik sepupu saya ini. Ada di sini, beliau saksi hidup. Kalau kakak yang unik gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, lanjut. Tali kekang itu ada di pikiran. Selagi pikiran kita ada di dalam Kristus, maka pikiran kita ini harus beres dan benar di hadapan Tuhan. Ya, sampai hari ini saya tinggal di satu rumah yang rumah itu bukan rumah saya loh. Rumah yang dipinjemi oleh seseorang. Dan yang minjemi bukan orang Kristen lagi. Orang dari Kendari. Saat saya masih jadi supir. Rumah saya di belakangnya rumah yang saya tempati. Jadi rumah saya tipe 36. Kemudian karena sesuatu hal saya harus melepas rumah itu. Dan kebetulan saya dititipi 2 kunci rumah. Yang satu memberi nomor telepon, yang satu enggak. Tuhan gerakkan saya untuk menelepon yang ada nomor teleponnya di wartel. Saya bilang saya mau sewa rumahnya. Saat saya ngomong mau sewa rumahnya, bukan berarti saya ada duit Bapak Ibu. Enggak ada. Sebetulnya saya bisa telepon ke papa saya atau ke papanya istri. Cerita, pasti papa kami berdua bilang, ayo baliklah ke Pasuruan, saya tinggal Pasuruan. Tapi saya enggak mau, karena kita berdua sudah janji. Kita menikah tanpa melibatkan orang tua lagi. Kita libatkan Tuhan di dalam kita melangkah. Ya bersyukur, begitu saya telepon, tempati aja dulu nanti harganya menyusul. Dan saya pindah bulan Mei 95,
sampai hari ini saya tidak boleh pindah dan tidak boleh sewa. Kenapa bisa itu? Sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti betul bahwa kita sejatinya memiliki kasih karunia. Nah kalau hidupnya sulit bagaimana? Tadi saya menggarisbawahi kalimat dari Bu Erika. Sekalipun aku tidak sembuh Tuhan, aku tetap mengiring Kau. Sekalipun mungkin saat itu saya harus sulit apapun, saya tetap mengiring Kau. Langkah-langkah kita memang pikiran ini harus dibentuk. Dibentuk seperti apa? Lanjut. Di ayatnya, kekang pada lidah hanya akan efektif jika tali kendalinya dipegang oleh pikiran yang telah ditundukkan oleh anugerah Kristus. Kita sebagai anak Tuhan tanpa kita sadari, kalau bahasa Malangan itu kita ini mokong. Mokong itu apa ya? Bandel. Tuhan ngomong A, nggak boleh dilanggarin terus. Makanya kalau kita ada anugerah Kristus, maka kita bisa memegang pikiran kita. Ya, jangan sibuk menutup mulut, ya. Sibuklah mengisi pikiran dengan Kristus. Orang katakan mulut ini berbahaya. Ya, banyak sekali hamba Tuhan katakan mulut. Saya masih ingat waktu sekolah minggu dulu ada hamba Tuhan dari Surabaya, dia punya buku, ada mulut yang dikunci, digembok. Kita tidak boleh ngomong sembarangan. Tetapi sejatinya mulut kita ini yang mengendalikan ini loh, pikiran ini loh. Kalau kita pikirannya selalu positif. Oh hidup ini enak banget. Ya, saat anak saya dipanggil Tuhan, pas pandemi lagi. Ya, memang saat itu saya sedihnya begini Bapak Ibu. Saat pulang dari Mesir, kemudian lockdown langsung, jadi tidak ada penerbangan, kemudian 10 hari di rumah sakit karena cancer. Kemudian ada di gotong royong di Kota Malang, kami taruh di situ. Awalnya gotong royong ditutup, tapi Tuhan izinkan dibuka sehingga banyak pelayat yang hadir. Dan saya cuma katakan pada keluarga, apapun kondisinya, saya tetap harus ceria menghadapi pelayat-pelayat yang ada. Jadi saat doa penghiburan saya selalu bersaksi. Saya katakan pada pelayat, terima kasih untuk semua yang hadir dan izinkan saya juga menghibur saudara yang hadir. Ya, saat pemakaman, kokonya datang, dia yang memimpin pemakamannya menjadi WL di pemakaman. Kami keluarga secara manusia berat. Tetapi pikiran saya sekeluarga dilatih untuk tetap berpikir positif. Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Ya, bahkan istri saya ngomongnya, ya aku latih pikiranku untuk tidak komplain kepada Tuhan. Tetapi dia baru bisa menerima full hatinya dia, hatinya baru terima apa yang dimau Tuhan itu setelah 2 tahun Bapak. Hari-harinya diam. Berat. Ya. Tetapi kalau kita memegang pikiran kita dengan tali kekangnya Kristus, maka pikiran kita ini enak. Selama 2 tahun, tubuh ini tidak bisa bohong Bapak Ibu. Istri saya tidak bisa, tubuhnya istri tidak bisa membohongi.
ada darah tinggi. Nah, yang enggak pernah darah tinggi jadi darah tinggi, enggak pernah kolesterol. Karena mikirin anak nomor 2 yang dipanggil Tuhan. Tetapi setelah dia benar-benar mengerti bahwa pikiran ini harus positif sama Tuhan, hari ini sehat Bapak Ibu. Mungkin Bu Erika sering jumpa, mungkin enggak tahu namanya kalau kemarin. Kalau itu istri saya. Apa ya, prusat-prusut gitu loh. Jadi padahal usianya hampir 60 Bapak Ibu. Tadi saya ditanya sama Pak Gembala, Pak Immanuel usianya berapa? Karena ya kayak anak-anak gini katanya beliau. Anak saya yang nomor 1 usianya sudah 31 tahun Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu bisa menebak-nebak. Kenapa sih kok bisa? Pikiran ini loh yang dikendalikan. Ya, saya kalau dengan mahasiswa saya kalau ketemu selalu tos gini Pak. Tos gitu ya. Mau keluar dari kelas, saya bukain pintu, tos. Coba minggu depan ya, jaga diri, jaga kesehatan. Itu selalu itu. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin ada yang putra-putrinya kuliah di UC, saya masuk 5 besar dosen favorit terus. Karena seperti itu bunganya, menjaga pikiran. Yuk kita baca ayatnya. Pilih benih yang full grace. Ini benihnya di sini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, ada semua yang enggak benar dipikirin? Enggak. Saat pandemi Bapak Ibu, habis-habisan di perusahaan. Saya sudah kehilangan anak, kehilangan bisnis habis, ludes-des. Karena masih ninggalin utang. Ya. Bulan Juli saya sudah katakan sama Tuhan, sudahlah saya enggak bekerja, bisnis saya tutup, saya tetap jadi dosen aja. Tapi rencana Tuhan bukan itu. Saya hari-harinya mengajar lewat Zoom kan. Setiap pagi, ya setiap hari-harinya di ruang tamu bermain gitar. Sambil kata, cukup saya jadi dosen, bisnis sudah tidak dilanjutin. Walaupun staf saya pulangkan, dia tidak mau. Ada beberapa staf di kantor, saya katakan, cukup ya nak, kalian boleh tinggalkan kantor ini. Dia katakan, enggak. Seluruh staf cuma katakan sederhana. Makasih Ibu. Maaf. Dia panggil anak saya yang kecil itu adik. Adik sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu gilirannya siapa saat ini. Pandemi juga baru mulai. Kami akan tetap di kantor. Sampai kami satu-satu mati. Ya sesuatu yang berat. Mobil yang awalnya kami ada bisnis shuttle airport dari Juanda ke Malang. Saat itu mobil sekitar 40, satu pun tidak tersisa. Hanya ada satu sisa kendaraan anak saya. Habis. Tapi 1 Agustus Tuhan kasih kerjaan luar biasa. 1 Agustus 2020. Mulai dari Jawa Timur, seluruh Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. Sampai hari ini.
Tuhan tidak izinkan saya diem hanya jadi dosen. Tuhan izinkan saya harus berdampak dan terus berbagi ini loh. Benih ini. Bu Erika kalau tidak memiliki benih ini, wah sudah hilang. Benih ini luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu iseng-iseng buka YouTube saya ada satu lagu yang saya buatin lagu ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Kebajikan, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kalau ada bahasa-bahasa negatif, tidak usah. Sampah itu Bapak Ibu. Tidak usah dipikirin, tidak usah dimasukin hati. Capek kita ngurusinnya. Biarin orang mau ngomong apa, silakan. Ya, next. Pikiran kita seperti tanah. Apa yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh dan keluar melalui mulut. Ya, pikiran kita kalau pikirannya positif, mulutnya positif. Di jalan, dipotong orang. Saya kemarin nyoba bis Bapak Ibu. Sebetulnya saya hari Kamis sudah ada di Bali. Namun tiba-tiba Pak Rektor bilang, posisi di mana Pak? Di Bali. Loh, hari Jumat Pak Im harus ada di kampus. Karena ada asesor dari Dikti pengen jumpa Bapak. Oh iya Pak, siap. Saya balik hari Jumat. Terus istri bilang, ingat saya, Pak, Minggu ada pelayanan. Tidak apa-apa, nanti Sabtu saya tak nyoba bis. Dari Malang, nyoba bis. Naik bis pagi, ada yang motong, sopirnya dipotong. Wah, keluar kata-kata yang tidak sedap untuk didengar. Kalau pikiran kita ini positif, digangguin orang di jalan, ya sudah. Di Kota Malang ini kecil Bapak Ibu. Sesekali kalau lagi nyetir gitu ya, namanya manusia itu kadang-kadang pas lagi ngumpul ininya, tiba-tiba ada yang nakalin gitu. Saya mau buka jendela, istri bilang, jangan lo ya, jangan marah. Loh kenapa? Aku mau, itu orangnya tidak benar. Jangan-jangan nanti jemaat loh ya. Oh, ya. Itu lama Bapak Ibu. Memang benar, pikiran kita seperti tanah. Kalau kita menanamnya yang baik, tumbuhnya yang baik. Ya, jika kita terus mengisi pikiran dengan berita negatif, gosip, khawatir, kemarahan, maka kekang di mulut ini putus. Tidak bisa kita kendalikan. Apalagi khawatir. Hari-hari ini kekhawatiran, wow. Teman-teman yang berbisnis, saya katakan gimana Pak Im tahun 2026? Ya enggak apa-apa. Terus gimana ini? US naik. Sahamnya jeblok kemarin IHSG. Ya enggak apa-apa. Jalani aja. Pak Im enggak khawatir? Enggak tuh. Biasa aja. Bersyukurnya 2 hari yang lalu, keren. Negara kita ekspornya sudah enggak bayar pajak ke Amerika. Cukup gede loh bayarnya. Berapa Bapak Ibu tarif teksnya? 90 ya? 90%. Cina 150%. Tetapi 2 hari yang lalu Presiden Donald Trump katakan Indonesia 0%. Keren Bapak Ibu. Cina masih 150%. Vietnam 120%. Tetangga sebelah Malaysia 60%. Maaf ini cerita bisnis sebentar. Tidak usah khawatir. Jangan khawatir. Jangan ini adalah perintah wajib.
Kalau 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri. Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir. Artinya, jangan itu wajib. Kalau hari-hari ini kekhawatiran masih ada, berarti kita sudah melanggar apa yang Tuhan mau. Kita mengecilkan full of grace-nya Tuhan. Ya orang katakan, ya enak Pak Im sekarang. Tinggal ngomong, loh enggak Bapak. Hidup saya tidak langsung ujuk-ujuk seperti ini. Enggak. Dimulai dari bawah. Full of grace satu yang saya saksikan sekarang. Saat Universitas Ciputra memanggil saya tidak melamar Bapak Ibu. Jadi dia lihat di medsos rupanya. Terus saya dipanggil, saya diminta untuk jadi dosen. Saya pikir Ciputra memanggil saya, universitasnya, dia mau berangkat tur kemana gitu kan. Saya bisnisnya biro perjalanan wisata. Ternyata dia minta saya jadi dosen. Saya kaget Bapak Ibu. Karena saya belum sarjana Bapak Ibu. Saya lulusan SMA. Kemudian Pak Rektornya bilang saat itu Pak, sebelumnya Pak Yu, Pak Antono. Langsung telepon Pak Ci, almarhum. Pak Ci langsung bilang, tanggung jawab ke negara saya yang pegang. Walaupun dia belum lulus S1. Mana ada Bapak Ibu, lulusan SMA jadi dosen, ngajar jadi TK aja lo gak bisa. Apa ini enggak full of grace-nya Yesus? Lo kayak gitu loh. Pikiran Kristus terus dibawa. Saya cuma enggak salah Pak. Enggak. Pak Ci sudah ACC. Ya maaf Pak, saya pikir Bapak. Itu biasa Pak Rektornya. Ya saya enggak ada apa-apa. Kalau disuruh kumpulin ijazah, enggak ada. Ijazah SMA Pak. Saya guyonannya cuma S3, S1, S2, S3. S1-nya SD, SMP, SMA. Tapi lihat Bapak Ibu, tahun kemarin saya sudah menyelesaikan doktoral saya. Kenapa? Pikiran ini loh. Dijaga terus. Next. Lanjut. Nah sekarang ini yang terakhir, harus ada sinkronisasi. Pikiran, hati sama mulut. Ya, saya kurang lebih tahun 2014 kalau tidak salah, waktu Pak Jokowi naik, saya ada salah satu partai datang ke saya. Pak Im siap ya? Saya akan mencalonkan Pak Im jadi wali kota Batu. Baik. Saya enggak bisa. Karena kalau maaf. Biasanya kalau pejabat pikiran, hati sama mulut enggak sinkron. Saya enggak bisa, mohon maaf. Saya harus sinkron. Kalau saya harus sinkron, kalau Anda mau, saya mau berangkat. Tapi kalau Anda enggak mau, saya enggak bisa. Dia senyum-senyum. Wah ya repot ya Pak ya. Nggak bisa, saya nggak bisa membohongin apa yang Tuhan sudah tetapkan pada diri saya. Pikiran, hati harus match, connect. Pikiran A, ya hati A. Mulut yang keluar ya A. Tidak ada kepura-puraan. Ya, Mazmur 19 ayat 15 nih. Kiranya perkataan mulutku dan renungan hatiku. Hatiku berarti ada hubungannya dengan pikiran. Berkenan kepadamu ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Ya, jadi kalau kita sinkron pikirannya. Maka benih itu pasti akan muncul di Filipi 4 ayat 8. Itu pasti connect-nya. Ya. Hidup kami sekeluarga adalah full of grace. Ya, Bu Erika, teman-teman yang ada di sini semua Pak Gembala,
itu harus mengerti full of grace. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak mengerti itu, eman Bapak Ibu, sayang. Sayang banget. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa kok lihat ini biodata saya di Google, googling aja, bisa lewat Gemini, bisa lewat ChatGPT. Ya. Sopir, masakan masih sopir ya? Ya, sopir. Mana bisa beli franchise-nya AirAsia? Kalau bukan full of grace ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Tidak akan bisa. Beli franchise-nya AirAsia, ngantornya di Kota Malang Bapak Ibu. Bos saya di Kuala Lumpur bilang, kamu gila Pak. Udah beli mahal-mahal, kantormu di Kota Malang yang AirAsia tidak terbang ke situ. Harusnya di Surabaya dong. Saya bilang, enggak. Kenapa? Pikiranku miliknya Kristus. Hari ini, 10 tahun berturut-turut, penjualan kami di Kota Malang, kalau enggak nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Bali yang banyak AirAsianya, kalah Bapak Ibu. Dengan kota kecil Malang untuk salesnya. Siapa itu? Kristus yang membuatnya. Full of grace. Ya, kalau kita tidak ada Kristus, aduh, percuma kita jadi anak Tuhan. Tidak ada bedanya dengan mereka. Ya, banyak nanti yang saya saksikan. Tetapi waktunya tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti bertahap nanti. Ya kalau Tuhan izinkan saya pasti akan datang lagi ke sini. Makasih banyak. Ada lagi? Saya rasa, oh ini. Pikiran, mulut, hati harus sinkron. Cara terbaik memasang kekang adalah terus mengisi hati dengan firman Tuhan sampai penuh. Saya punya kelompok sel. Setiap hari jatahnya 1 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru. Ya perjanjian baru ini sudah selesai mungkin 6 kali putaran. Setiap pagi, ya saya selalu share itu apa yang didapat dari kelompok Selanda, kelompok kita pagi ini dari firman Tuhan ini. Banyak nulis firman Tuhan. Kita percuma punya handphone suci katanya. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan berbagi angpau ini. Tadi kalau Bu Erika berbagi angpaunya lewat buku, saya cuma tanya nih, siapa yang membawa Alkitab asli, bukan handphone? Saya akan berikan tiket AirAsia. Ada? Lu enggak ada ya? Ada? Mana? Anak sekolah minggu, oke. Nanti ketemu setelah ibadah ketemu saya. Saya ini tadi waktu naik bis istri saya telepon, Pak ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Alkitabnya. Oh iya Alkitabnya. Saya kemana-mana kalau sharing firman Tuhan selalu harus ada Alkitab. Kemarin Alkitabnya ketinggalan, tumblernya ketinggalan. Alkitabnya ketinggalan. Oh ya enggak apa-apa, nanti hadiahnya untuk ini. Nah itu ada Alkitab. Nanti ketemu saya Bu ya. Saya dapat tiket AirAsia. Baik Bapak Ibu, saya tidak memperpanjangkan sharing firman Tuhan. Pesan Tuhan hari ini, kita harus pegang benih agar dapat full of grace-nya Tuhan. Benihnya di Filipi 4 ayat 8. Itu yang harus dihafal terus. Sebelum, saya sudah lihat YouTube-nya ada jawaban TV. Ya ada salah satu pengkhotbah dari Semarang. Kalau pengen jadi berkat, pikirannya harus beres dulu. Karena kalau sudah diberkati, kalau pikirannya tidak beres,
Aduh, pelit. Gegem gini loh. Ya, harus jadi berkata pada 4 itu saya ngapalin. Siap menabur walaupun tombok, siap repot. Siap apa lagi? Bersyukur. Kemudian siap? Oh, berbahagialah orang yang hafal itu ya. Itu kalau firman Tuhan harus dipegang. Saya waktu anak kecil, waktu sekolah minggu kemarin apa firmannya? Apa ayat masnya? Saya sudah lihat YouTube-nya ada jawaban TV. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Main musik. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti, sangat berarti bagiku. Yang terbaik, hanya terbaik yang ada padaku. Biar ku sembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Biar ku sembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak, terima kasih banyak. Hamba sudah selesai bicara. Namun engkau belum selesai. Apa yang sudah hamba sampaikan Tuhan, biarlah ini terus berbicara kepada hati jemaat di tempat ini. Karena hamba-Mu percaya bahwa ada rencana yang besar yang Tuhan telah taruh di jemaat di tempat ini. Ampuni hamba, mungkin ada kalimat yang tidak hamba sadari saat tersampaikan. Hamba mohon ampun Tuhan. Berkati gembala di tempat ini bersama dengan seluruh pengembalaannya. Demikian juga dengan jemaat yang ada di sini. Hamba tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi permasalahannya. Namun hari ini mereka mendengar pesan daripada Tuhan. Dan hamba percaya kasih karunia Tuhan itu sudah ada bersama mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Perkenan juga hamba menolak segala hal-hal yang mungkin masih ada di dalam hati-hati mereka. Yang mungkin juga ada kuasa-kuasa dari luar yang ingin menguasai pikiran dan hati mereka. Kami tolak segala bentuk roh-roh khawatir, roh-roh kemiskinan, roh-roh kegagalan, roh apapun juga yang bukan daripada Tuhan. Kami patahkan, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya saat kami membagi pikiran kami, hati kami bersama Kristus, maka Engkau mengangkat kami naik, tidak pernah turun, dan menjadikan kami
kepala, bukan menjadi ekor. Dan semakin mendapatkan kepercayaan yang besar, yang baru, bahkan yang mungkin Tuhan belum pernah kami pikirkan. Itu yang Engkau sudah siapkan kepada kami. Sejauh hidup kami ini terus berkenan dan selaras dengan pikiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Lebih dari yang telah kupendam, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya.
hidup. Tuhan yang mengendalikan dan berdaulat penuh atas hidup kami. Setiap daripada kami, setiap pribadi. Dan kami berserahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan. Tuhan Engkau sendiri akan memberkati kami. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Dan Tuhan memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati engkau bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus dalam pimpinan dan pertolongan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin.